Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Kreatif 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji goodness of fit menggunakan aplikasi ARM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanif Warunisa Ibatullah, NIM 222112086. Nama saya Jody Hasan Hasibuan, NIF 222111924. Nama saya Muhammad Joy Firdaus, NIM 2221211. Kalian tahu nggak sih apa itu uji goodness of fit? Uji goodness of fit digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari populasi dengan distribusi tertentu, misalnya uniform, normal, dan lain-lain. Statistik uji yang digunakan adalah chi-square. Dalam aplikasi R, kita dapat menggunakan formula seperti ini, di mana observed adalah data yang ingin kita uji dan expected adalah proporsi dari populasi distribusi yang kita harapkan. Untuk lebih memahami aplikasinya di R, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Baiklah, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ke contoh soal. Di contoh soal pertama ini, kita melakukan uji goodness of fit untuk data yang berdistribusi secara uniform. Anggaplah kita memiliki sebuah data, dan kita akan melakukan perputaran sebanyak 120 kali. Apabila data tersebut seimbang, maka seharusnya kita mendapatkan angka 20 untuk setiap sisinya. Sisi pertama 20, sisi kedua 20, sisi ketiga 20, dan seterusnya sampai sisi ke-6. Tapi secara observasi, kita mendapatkan data yang tidak seperti itu. Angka pertama yang kita dapatkan secara observasi adalah 20. Angka kedua didapatkan sebanyak 22 kali. Angka ketiga didapatkan sebanyak 17 kali. Angka keempat 18 kali. Angka kelima 19 kali. Dan angka keenam 24 kali. Oleh karena itu, dengan data yang kita miliki, kita bisa melakukan suatu uji goodness of fit untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi secara uniform. Baiklah, berikutnya untuk melakukan uji goodness of fit pada data yang bersifat uniform, maka kita membutuhkan dua vektor. Vektor pertama adalah vektor observasi atau observed di sini yang berisi semua nilai observasi dari data yang kita miliki. Berikutnya kita juga memiliki vektor bernama expected yang merupakan peluang harapan dari setiap sisi dari yang kita miliki. Nah, karena kita menganggap atau mengasumsikan data tersebut kita seimbang, maka di sini nilai expected adalah 6 untuk semua masing-masing sisi. Berikutnya untuk melakukan uji goodness of fit-nya kita menggunakan fungsi chi-square test dengan parameter observed dan expected. Nah, di sini kita simpan hasil ujinya tersebut kepada variabel result. Dan untuk melakukan hasilnya, maka kita akan print variabel result dan hasilnya akan ditunjukkan sebagai ini. Baiklah, berikut adalah hasil dari result yang kita miliki. Di sini dapat terlihat bahwa nilai p-value tendensi adalah 0,8889. Dimana nilai ini jauh lebih besar daripada nilai alpha yang kita punya, yaitu 5%. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu gagal tolak ukur. Dengan kita yang kesimpulan tolak ukur, maka data yang kita miliki bisa dikatakan cukup untuk memenuhi distribusi uniform. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Praktek berikutnya kita akan melihat ke contoh lain. Misalkan di Taman Simanjuntak terdapat bunga mawar yang terdiri dari 82 bunga warna merah, 53 bunga warna putih, dan juga 28 bunga warna kuning. Kita akan memeriksa apakah sebaran jenis warna bunga tersebut sudah mengikuti sebaran pada umumnya atau berdistribusi normal, ataukah ini kondisi spesial di Taman Simanjuntak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya dikatakan kalau proporsi antara warna merah, warna putih, dan warna kuning sebesar 3:2:1. Sehingga proporsi yang diharapkan adalah 3/6, 2/6, dan 1/6 yang bisa disederhanakan menjadi
setengah, sepertiga, dan seperenam. Kita akan menggunakan uji vektor untuk memeriksanya. Pertama-tama, kita akan melihat dulu apakah barang ini mengikuti distribusi seragam atau uniform. Untuk memeriksa apakah sebaran jenis warna bunga tersebut mengikuti distribusi uniform, dapat kita lakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita membuat sebuah parabol bunga yang merupakan vektor yang memiliki nilai 82, 53, dan 28, di mana masing-masing nilai tersebut merupakan nilai dari jumlah bunga yang memiliki jenis warna yang berbeda. Setelah kita membuat parabol bunga tersebut, kita membuat parabol hasil yang merupakan S/S dari bunga dengan expected value-nya masing-masing 1/3. Mengapa 1/3? Karena kita akan memeriksa apakah mengikuti distribusi uniform atau tidak. Oleh karena itu, kita membuat masing-masing 1/3. Setelah itu, kita akan memprint hasil yang dimana akan menampilkan output dari chi-square test yang telah dilakukan. Kita dapat melihat output tersebut dan melihat p-value-nya, di mana nilai p-value tersebut lebih kecil daripada 0,05. Karena p-value tersebut lebih kecil daripada 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa sebaran jenis warna bunga tersebut tidak mengikuti distribusi uniform. Kita dapat memastikannya dengan memprint hasil dollar expected untuk melihat nilai ekspektasi yang diharapkan dari jumlah bunga tersebut. Setelah kita print, dapat kita lihat bahwa seharusnya masing-masing jumlah bunga tersebut adalah sama. Karena nilai yang diharapkan itu berbeda jauh dengan nilai yang kita temui di taman selanjutnya, berikutnya kita akan memeriksa apakah nilai bunga tersebut mengikuti distribusi normal. Baik, untuk memeriksa apakah variabel bunga tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak, dapat kita lakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita membuat variabel bunga dengan nilai 82, 53, dan juga 28. Setelah kita membuat variabel bunga tersebut, kita kembali membuat variabel hasil yang merupakan chi-square test dengan parameter bunga dan juga expected value-nya merupakan vektor dengan nilai setengah, sepertiga, dan juga seperenam, di mana nilai expected value tersebut merupakan nilai yang disebutkan pada soal tadi. Setelah itu kita memprint variabel nilai untuk melihat output dari chi-square test yang sudah dilakukan. Dari output tersebut dapat kita lihat p-value-nya sudah lebih besar daripada 0,05, di mana 0,05 ini merupakan tingkat signifikansi yang kita gunakan. Untuk memastikannya, kita juga dapat melihat dengan memeriksa nilai ekspektasinya, yaitu dengan ngeprint hasil dollar expected. Dari outputnya dapat kita lihat bahwa nilai yang diharapkan itu sudah sangat mendekati dengan nilai yang kita jumpai di taman tersebut. Jadi dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa variabel bunga tersebut mengikuti distribusi normal. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.